Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fauzia. Saya mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama dan saya dari prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh perintis perkembangan psikologi yang bernama Jean-Jacques Rousseau. Beliau adalah seorang filsuf, penulis, dan penulis komposer. Beliau lahir pada tanggal 28 Juni 1712 di Jenewa. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 2 Juli tahun 1778 saat berusia 66 tahun di Ermenonville, tepatnya di kerajaan Perancis. Filsafat politiknya mempengaruhi kemajuan pencerahan di seluruh Eropa serta aspek-aspek revolusi Prancis dan perkembangan pemikiran politik, ekonomi, dan pendidikan modern. Inilah foto tokoh Jean-Jacques Rousseau. Kemudian, dalam ilmu filsafat Rousseau terdapat teori perkembangan manusia, yaitu teori sifat manusia. Dalam teori sifat manusia, beberapa tahapan diantaranya adalah: yang pertama, tahapan perkembangan manusia; yang kedua ialah pendidikan dan pengasuhan anak. Tahapan perkembangan manusia, Rousseau menegaskan bahwa tahap perkembangan manusia yang terkait disebut dengan sebutan buas, yang artinya ialah terbaik atau optimal dalam perkembangan manusia. Rousseau mengajarkan bahwa manusia akan bebas, bijaksana, dan baik dalam keadaan alamiah dan naluri serta emosi, ketika tidak terdistorsi oleh keterbatasan peradaban yang tidak wajar. Alam melalui suaranya menginstruksikan pada manusia untuk hidup dalam kesejahteraan sosial. Dan pandangan Rousseau adalah bahwa moralitas tidak diemban oleh masyarakat, melainkan alami dalam arti bawaan, seperti kecenderungan naluriah manusia ketika menyaksikan penderitaan, maka akan timbul dengan sendirinya emosi kasih sayang atau empati. Gagasan Rousseau tentang perkembangan manusia sangat saling terkait dengan bentuk mediasi atau proses yang digunakan manusia secara individu untuk berinteraksi dengan diri mereka sendiri dan orang lain, sambil menggunakan perspektif alternatif atau proses pemikiran. Seseorang memerlukan perspektif alternatif untuk menyadari bahwa mereka adalah diri yang artinya adalah seorang terpisah dari yang lain. Manusia soliter yang paling awal memiliki dorongan dasar untuk mempertahankan diri dan kecenderungan alami untuk berbelas kasih atau belas kasihan. Ketika mereka mulai hidup berkelompok dan membentuk klan, mereka juga mulai mengalami cinta keluarga. Rousseau menegaskan bahwa cinta keluarga adalah sebagai sumber kebahagiaan terbesar bagi umat manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan dan pengasuhan anak. Filsafat pendidikan Rousseau adalah mengembangkan karakter murid dan pengertian moral, sehingga ia dapat belajar untuk mempraktikkan penguasaan diri dan tetap berbudi luhur bahkan dalam masyarakat yang tidak alami dan tidak sempurna di mana ia harus hidup. Rousseau menegaskan bahwa anak-anak belajar benar dan salah melalui mengalami konsekuensi diri tindakan mereka daripada melalui hukuman fisik. Rousseau menyebutnya metode ini disiplin konsekuensi alami. Rousseau menjadi penganjur awal pendidikan yang sesuai dengan perkembangan. Deskripsinya tentang tahapan perkembangan anak mencerminkan konsepnya tentang evolusi budaya. Dia membagi masa kecil menjadi beberapa tahap. Yang pertama, hingga usia sekitar 12 tahun.
ketika anak-anak dibimbing oleh emosi dan impuls mereka. Selama tahap kedua dari 12 menjadi sekitar 16 tahun, alasan mulai berkembang. Akhirnya, tahap ketiga dari usia 16 tahun dan seterusnya ketika anak berkembang menjadi dewasa. Dari pembahasan yang barusan saya bahas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan manusia bersifat sistematis, yang berarti manusia bersifat berkelanjutan dan teratur, dan perkembangan manusia bersifat aditif, yang berarti perkembangan manusia terjadi karena untuk menghadapi kejadian-kejadian dalam kehidupan. Itulah pembahasan dari saya. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.